Selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman. Jadi, pembimbing dari Pak Firman, perkenalkan dahulu, nama saya Arkadi Wijaya Putro, dari M19. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mencoba untuk membantu untuk menjelaskan tentang tutorial dari software yang saya gunakan pada penelitian, yaitu dengan judul pemodelan integrasi penyimpanan energi termal untuk peningkatan fleksibilitas dari PLTU. Nah, sebelumnya penelitian saya itu apa sih? Penelitian saya itu adalah tentang pengintegrasian dari adanya thermal energy storage atau penyimpanan energi termal yang, yang sudah ada itu diterapkan pada PLTU. Uh, dari situ kenapa sih kita harus pakai software? Karena dari simulasi tersebut akan menghasilkan simulasi untuk dia untuk dianalisis efek atau dampak dari pengintegrasian thermal penyimpanan energi termal tersebut secara transien atau yang berubah-ubah terhadap waktu pada skenario load tertentu baik maupun naik load kebutuhan naik maupun kebutuhan load pada saat turun. Kenapa sih kita perlu pakai itu? Karena kalau kita pakai manual perhitungan manual sangat sulit karena membutuhkan perhitungan komputasi yang sangat cepat, terutama perhitungan-perhitungan yang memiliki yang sangat bergantung pada waktu. Kemudian ini adalah model yang saya gunakan yang terdiri dari tiga tahapan ekspansi, yaitu ada high pressure, intermediate maupun ada low pressure. Dari model ini juga terdiri dari seperti pembangkit listrik pada umumnya, ada kondensor, kemudian ada dilengkapi dengan heater dan deaerator, ada pompa juga, dan ada permodelan secara simpel dari sebuah boiler dari sebuah PLTU itu sendiri. Kemudian kita langsung aja ke software yang digunakan. Oke, kita lanjut ke software. Oke, sebelumnya software yang saya gunakan itu adalah yang dinamakan Dimula atau biasa Dimula. Itu sering mungkin teman-teman juga kurang familiar dengan software yang saya gunakan ini. Uh, Intinya kenapa saya memilih software ini karena ada penelitian tertentu, ada peneliti yang menggunakan software tersebut. Jadi saya ingin coba juga untuk menggunakan software tersebut karena pada software yang saya gunakan sebelumnya terjadi kesulitan dan tidak dapat melakukan simulasi secara transien dengan optimal. Kemudian apa sih kelebihannya dari software yang saya gunakan ini? Terlebih dahulu software yang saya gunakan ini merupakan salah satu produk yang diterbitkan yang seperti kalian yang teman-teman yang mungkin udah familiar, yaitu SolidWorks itu satu developer sama SolidWorks yaitu namanya uh, ya satu developer sama SolidWorks apa Dassault System kalau nggak salah ya, itu satu yang terbitin sama, yaitu apa namanya Dassault System. Dari sini kenapa sih saya pakai ini, karena di sini juga dapat import namanya library-nya sendiri juga yang saya gunakan ini ada Clara Plus, yang ini udah banyak banget kayak apa namanya kayak seperti komponen-komponen yang udah biasa kayak teman-teman temuin di sistem pembangkit ya, seperti contohnya kayak PLTU ini. Kayak ada komponen seperti turbo mesin yang terdiri ada pompa, kompresor, turbin, ada heat exchanger, kemudian ada mill yang untuk kita menambahkan batu bara. Kemudian sini ada mechanical separation untuk memisahkan dapat dari cair yang ada. Kalau yang ini ada feed water tank maupun dan lain sebagainya. Kemudian ada kontrol, ada elektrikal, ada sensor juga, ada pembakaran di sini. Yang pasti ini adalah library yang cukup lazim
yang bisa dibilang komponennya sudah cukup lengkap dan sudah bisa digunakan untuk melakukan simulasi dari PLTU itu sendiri. Kemudian yang saya gunakan itu namanya Clara Plus. Jadi kalian juga bisa download di internet, ada kok secara gratis Clara Plus ini. Kemudian di sini pada penelitian yang saya lakukan ini emang datanya itu diambil dari Clara Plus itu. Jadi di sini ada example ini, kemudian ada Steam PowerPoint 1. Nah, kalian bisa double klik di sini. Nah, ini hasilnya. Nah, itu ada apa namanya? Ada kalian bisa ini dari sini juga sama, datanya sama kayak yang saya gunakan, yaitu dari tiga tahap ekspansi, dan ada 8 turbin juga yang ini sama kayak yang saya gunakan itu. Terus dari contoh ini kemudian diimport dengan cara kita bisa copy semuanya seperti ini, kita blok semuanya, Ctrl C, kemudian kita buka di baru. Setelah kita uh, ini baru kita dapat memfaster di sini. Nah, copy paste di sini. Dan dari situ ini cuma buat estetika saja. Oke, kita cangkupkan yang penting-penting yang kita ingin highlight di sini. Kemudian kita mungkin ini bisa kita hapus karena kita perlu. Ini adalah tampilan defaultnya dari belum model simulasi yang saya gunakan tanpa adanya penambahan dari penyimpanan energi termal itu sendiri, masih secara default. Kemudian kita mau melakukan simulasinya. Dari situ kita akan melakukan penambahan teks terlebih dahulu. Kita copy yang dari default ini juga, kita copy yang dari contohnya agar dari di anunya bisa berjalan, model yang kita gunakan bisa berjalan. Mungkin kalian bisa coding ini secara manual, dapat kalian otak-atik sesuai dengan kebutuhan kalian. Sini oke, udah kita copy. Setelah sudah, kita dapat men-save dari dokumen ini sesuai dengan file yang kalian coba. Kita misal mau bikin nama, sebentar. Oke, sudah. Kalau kemudian ini ada interface-nya, kalian bisa dari sini, misal kalian dari sini ada yang saya pada kursor ini adalah turbin yang kalian kalau ingin menambahkan aliran, kita mau ya, ini ada aliran, saya mau hapus dulu buat mencontohkan. Kita mau masukin dari keluaran boiler ini. Keluaran boiler itu kayak saya mau masukin ke turbin high pressure yang pertama. Caranya gampang banget. Ini adalah kalau keluar tuh lubangnya pasti nggak ada, tengahnya bolong. Jadi ini kan bulat penuh itu berarti inputnya. Kalau ini adalah output. Setelah itu kita dapat tarik, kita masukkan ke sini. Itu untuk menyambungkan aliran kalau dari ini kasusnya pada keluaran boiler pada input masukan dari high pressure turbine. Jadi aliran dari ini akan tersambung ke high pressure turbine ini.
Kemudian itu untuk menambahkan untuk mengatur aliran dari uh, stream yang kita inginkan yang ada di ini yang ada di modelnya. Kemudian yang membedakan warna yang merah atau yang apa namanya atau yang biru ini adalah ketika yang merah itu artinya dalam fase uap, uh, maksudnya panas banget. Jadi yang biru ini juga udah panas, panas juga. Kalau sudah, kita akan mencoba running secara defaultnya tanpa adanya perubahan. Jadi ini defaultnya sekitar 10.000 detik. Jadi kita ingin mensimulasikan skenario sekitar 10.000 detik. Dari sini kita dapat mengubah-ubah skenario yang kita inginkan. Secara default, ini skenario yaitu dari awal kita beban penuh, kemudian pada detik ke 2.500 akan berubah secara gradien negatif, yaitu sebesar turun jadi 0,7, kemudian naik lagi menjadi satu pada detik ke 4.300, dan begitu juga selanjutnya seperti pada plot yang ditampilkan ini. Kalian juga dapat mengubah, misal kalian ingin mengubah menjadi 0,5 atau juga 0,5. Kalian akan mendapatkan ini akan pada detik 2.500 akan setengah, beban tersebut akan setengah dari kapasitas penuhnya. Oke, setelah saya kita oke, kemudian kita lanjut saja. Kemudian dari sini juga dapat mengatur rem rate-nya sebesar berapa. Rem rate itu adalah kecepatan suatu pembangkit untuk mengejar suatu daya atau perubahan daya ketika ketika terjadi perubahan beban. Misal kita turun dari 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 titik A dari titik A ke titik B, turun itu adalah bisa dibilang sebagai gradiennya atau kemiringan dari beban itu sendiri. Yang secara default, gradien yang dari pembangkit ini sekitar 2% 2% per menit atau 0,02 per 60 detik. Ini 60 itu 60 detik. Oke, setelah sudah kita dapat menambahkan beberapa beban maksimal atau beberapa beban minimal dari pembangkit itu sendiri. Dalam defaultnya itu ada 0,5. Jadi ini dapat bergantung dari seperti apa namanya itu batasan limitasi dari maupun turbin maupun dari hal yang lain juga. Terus secara default di set seperti 0,5 dan maksimalnya 1. Oke, setelah sudah, kita lanjut ke simulasi. Pada simulasi ini adalah tampilan dari simulasinya. Tab simulasi, kita karena dari skenario kita buat sebesar 10.000, maka kita akan lanjut melakukan simulasi sebesar 10.000. Secara secara algoritma kita default saja menggunakan asal dari dari defaultnya saja. Kemudian setelah sudah selesai, kita waktu 10.000 kita lakukan kita pencet simulate. Kemudian hasilnya kita tunggu sebesar 10.000 detik.
Setelah sudah melakukan simulasi selama 10.000 detik, dari sini kita dapat melihat hasil dari simulasi yang kita lakukan dengan cara, misal kita mau melihat berapa sih daya yang dihasilkan dari dari yang kita skenario tadi. Kita dapat pencet dari generator di sebelah sini, kita dapat cari bagian summary, kita mau ganti satuan ke megawatt, kita lihat ini adalah dari uh, hasil dari simulasi yang dilakukan. Nah, ini pada awalnya kita skenario yaitu 1, kemudian ke 50% di sini, kemudian 50%, setelah 50% kita naik ke 1 lagi, kemudian ke 70%. Dan hasil kita kemudian naik ke 1 lagi. Ini adalah hasilnya. Kita juga dapat melihat hal-hal yang lain seperti berapa sih inlet yang masuk, uap yang masuk ke turbin itu. Yang dapat dilihat dari sini, turun pada saat skenario turun, kemudian naik, kemudian turun lagi ke 70%, kemudian naik ke 100%. Tidak hanya Mas Slow, kita juga dapat melihat tekanan yang bekerja seperti ini. Juga banyak parameter yang dapat kalian ekstrak dari sini, seperti entalpi juga bisa. Sini kita dapat satuannya seperti joule per kilogram. Kita dapat mencari banyak sih. Ini ada isentropisnya, ada efisiensinya. Ada saat pada kasus ini saya set ke 100%, mekanikal juga 100%. Sebab kita dapat mengekstrak seperti temperatur yang bekerja pada saat waktu tertentu. Kita dapat melihat di sini pada saat masuk, pada saat 100 ini 100 sampai 100% itu temperaturnya sekitar 800 Kelvin atau sekitar 527. Ini dengan tekanan sebesar, tekanannya berapa ini? Tekanannya sebesar 255. Berarti dia di atas 2221 bar dan 375 derajat Celcius. Nah, pada saat ini dapat dikatakan bahwa air berada pada fase superkritikal atau di atas dari titik kritikal dari air tersebut, yaitu pada 221 bar, di sini ada 255, dan temperaturnya sebesar 375 kalau nggak salah, 375 derajat Celcius. Pada simulasi ini sekitar 527, berarti di atas dari titik kritis tersebut. Maka uap yang masuk ke turbin ini berada pada fase superkritikal. Di sini juga kita dapat mencari berbagai macam hal di sebelah sini. Kita juga dapat melihat, mengamati seperti ketinggian dari di aerator. Kita dapat di sebelah sini outline level. Kita dapat levelnya ini, kita dapat melihatnya ketika dia turun maupun ketika dia naik, gitu. Dapat dalam rentang waktu tertentu dapat dia pada tab seperti ini. Kebanyakan kalau ingin mendapatkan hasilnya, kita dapat lakukan pada, kita cari dari sini, setelah kita klik ini, kita cari drop down berupa summary. Pada summary akan merangkum atau banyak outline seperti data-data yang kita inginkan, seperti level maupun ada temperatur pada wall-nya itu sendiri. Kemudian ada temperatur, tekanan, maupun ada sini juga ada steam quality, kondensatnya, dan lain sebagainya. Untuk pada
apa namanya pada skenario default atau belum ditambahkan adanya thermal energy storage. Setelah itu kita dapat mencoba menambahkan thermal energy storage, yaitu pada dapat menambahkan namanya adalah drum. Terdapat menambahkan drum pada uh, pada modul simulasi kita dengan cara kita klik kemudian kita tarik saja ke modul simulasi, kita dekatkan, kita dapat mengaturnya pada posisi yang kita kehendaki, dapat kita integrasikan pada di sini nanti keluaran high pressure maupun kita dapat mengintegrasikannya pada ekstraksi yang di sini atau di sini atau setelah intermediate pertama, intermediate kedua atau intermediate ketiga atau zero pressure. Itu sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan pertimbangan yang telah dilakukan. Dari sini kita ingin menambahkan sesuai dengan skenario yang saya gunakan, yaitu ada ini kita mau mengisi dari thermal storage ini menggunakan ekstraksi dari sini. Dengan cara kita dapat tarik sini, kita dapat cari pada dengan lubang yang tidak kalau input tuh lubang yang ada tengahnya ada bolong ininya ini. Nah, itu adalah input sini, input inlet. Untuk itu kita dapat menekan sementara kontrol R. Kalau sudah, pastinya dari sini pada skenario saya menggunakan saya juga salah lupa. Ini juga ada karena terjadi skenario pada saat tertentu tidak selalu air tersebut menuju ke sini. Saya juga menambahkan sebuah controller secara elektronik berupa PID. PID ada di sebelah. Kita dapat this block, kita dapat PID. Seperti biasa kita tarik. Untuk itu kita juga harus mencari valve. Kita copy saja dari sini. Oke. Itu nanti aliran yang dari ekstraksi tersebut akan masuk pada inlet pada kartu tersebut, kemudian keluarannya akan masuk ke sini ke energy storage di sini. Kita akan coba mengatur lebih rapi. Kira-kira seperti ini. Nah, pada kali ini secara default katupnya akan terus terbuka karena tidak ada yang diatur, oleh karena kita akan menghidupkan katup tersebut agar dapat diatur oleh PID dengan cara kita double klik dari katup tersebut, kemudian ada kontrol signal, kita throw di sini.
dengan mengaktifkan adanya input menggunakan aktuator yang dilakukan oleh PID. Dari sini PID ini berupa ini berupa adalah ini itu adalah input, lalu bisa disebut sebagai uh, proses variabel. Yang di bagian bawah adalah proses variabel, yang ini adalah signal yang kita inginkan. Kita dapat mengatur kapan sinyal tersebut kapan kartu tersebut terbuka dengan cara menambahkan timetable seperti yang ada yang skenario yang tadi jelaskan tadi. Pada ini adalah berupa timetable, kita dapat mengatur kapan kartu tersebut terbuka dengan menyebutkan 1 sebagai terbuka dan 0 sebagai tertutup. Kalau 0 tertutup 0, kalau akan tertutup adalah 0. Kalau yang tertutup itu 0. Setelah kamu buat skenario yang telah diinginkan, maka kemudian oke. Dari sini kita mau konekkan dari sini ke sini atau input sinyal yang kita inginkan di sini. Set point. Dari set pointnya kita sini. Kemudian kita harus menambahkan sebuah sensor untuk membaca aliran yang ada pada tersebut. Di sini atau kita dapat perhatikan bahwa dia adalah proses variabel. Untuk itu kita harus menambahkan terlebih dahulu sensor di sebelah sini. Tahap ini. Setelah sudah kita konekkan kembali ke sini. Kemudian yang pada ujung ini ke kartu. Kita juga matikan pada sensor ini akan masuk ke sini. Oke. Kurang lebih seperti itu kalau ingin menambahkan sebuah komponen seperti energy storage yang simpel dengan menambahkan sebuah sensor untuk membaca aliran yang ada di aliran tersebut. Kemudian kita input dari timetable atau skenario yang kita inginkan, kapan kartu tersebut akan terbuka. Kita dapat men-set dari sebelah sini kapan kartu tersebut, yang di kolom 1 itu adalah waktu, yang kolom 2 adalah keluaran atau input dari kartu tersendiri yang kita inginkan. Setelah itu kita sudah oke. Dari situ kita untuk mengatur aliran kapan dia masuk ke storage ini. Itu adalah salah satu cara simpel untuk kontrol PID dengan mudah untuk mengisi dari terminal energi tersebut. Kemudian karena skenario yang pada penelitian saya lakukan cukup banyak, jadi cukup rumit untuk mempersingkat waktu, ini adalah salah satu skenario yang saya gunakan. Yang saya gunakan yaitu thermal storage itu diisi oleh 2 skenario. Pada skenario pertama, pada load di atas 40%, itu akan mengecas menggunakan ekstraksi dari turbin. Sedangkan ketika load di bawah pada saat minimum load, atau yaitu pada saat ini saya set minimumnya sebesar 25%. Jadi pada saat 25%, maka thermal storage yang saya gunakan ini dapat mengecas menggunakan dari keluaran turbin tersebut. Kemudian dari situ juga disuplai oleh sedikit ekstraksi dari pompa untuk menjadikannya sebagai air. Kemudian
Dari situ digunakan untuk menggantikan uap ekstraksi yang ada di turbin. Dari situ kita dapat melakukan simulasi selama 3.000 setelah selesai kita ambil contohnya saja. Jadi karena untuk mempersingkat waktu, kita kemudian untuk mengekstrak data kita dapat setelah selesai dilakukan simulasi, kita bisa dapat di sini, kita klik di sini, kita dapat new table. Setelah new table, untuk dapat divisualisasikan secara baik, mungkin tidak menggunakan Excel atau menggunakan Python kalau bisa. Kemudian misal kita mau ingin mengekstrak ini diameter atau jangan yang berubah terhadap waktu, mungkin ini adalah Maslow selama 10, pada hasil yang pertama tadi 10.000 detik. Setelah kita dapat mengcopy di sini dengan cara klik kanan kemudian copy entire table, kita masukkan ke misalnya di sini, dan kita dapat memvisualisasikan sesuai dengan keinginan kita. Kemudian kalau Anda ingin, mungkin teman-teman udah bisa Python, kita dapat mengekstrak keseluruhan data yang menggunakan ini di klik kanan, kemudian di export result, kita diklik all, maka nanti dihasilkan, kalian dapat menghasilkan format data berupa CSV yang dapat kalian gunakan, kita dapat kalian olah pada Python kalian, di Python kalian. Mungkin itu saja tutorial yang dari saya sedikit mengenai Nimula ini yang dari penelitian yang saya lakukan. Mungkin nanti kalian teman-teman juga bisa ekspor sendiri seperti menggunakan pada combine cycle maupun masih banyak komponen-komponen di sini yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi, siang, atau